Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aktivitas kekerasan di dalam menara. Pintu didorong terbuka. Segera, cahaya kuat berwarna merah pucat tiba-tiba melonjak, menyebabkan Xiao Yan menutup matanya sebagai refleks. Dia hanya perlahan membukanya lama kemudian dan mengamati pemandangan di ruangan itu. Keheranan di wajahnya semakin padat. Bagian dalam ruang pelatihan yang luas pada dasarnya telah ditutupi oleh lapisan kabut merah pucat yang tebal. Seseorang hanya bisa melihat tempat 2-3 meter di depannya. Kemanapun pandangan diarahkan ke area di depan, tertutupi oleh warna merah pucat yang pekat. Wajah Xiao Yan membawa keheranan saat dia melangkah ke ruang pelatihan. Tangannya meraih kabut merah pucat yang melayang dengan cara ilusi. Segera, perasaan hangat dikirim dari tangannya. Seutas kabut merah pucat bergerak di sepanjang pori-porinya yang terbuka dan memasuki tubuh Xiao Yan, berubah menjadi benang energi murni yang secara otomatis mengalir di dalam nadinya. Energi yang sangat kuat. Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Dia menghirup udara dingin yang dalam. Beberapa saat kemudian sebelum dia akhirnya berbicara dengan suara lembut. Tingkat kekayaan energi yang ada di tempat ini setidaknya lebih dari 10 kali lebih besar daripada ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat 5. Xiao Yan tidak memiliki sedikitpun keraguan bahwa dia akan benar-benar bisa merasakan perasaan terbang jika dia berlatih di sini. HMPH, tentu saja. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan melihat tempat ini dengan tatapan iri. Ziyan dengan arogan mengangkat dada kecilnya di belakangnya saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk dengan gembira. Dia perlahan melangkah ke dalam ruangan dan tubuhnya melewati kabut merah pucat. Sesaat kemudian, dia melihat platform batu hitam pucat yang mirip dengan ruang pelatihan lainnya di tengah ruang pelatihan ini. Di depan platform batu ada takik kecil. Tampaknya pelatihan di tempat ini juga membutuhkan pengurangan energi api. Ini tempat latihan. Anda memiliki Fire Crystal Card sendiri, bukan? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Ini tidak. Satu ruang pelatihan mungkin lebih baik daripada ruang pelatihan lainnya, tetapi juga membutuhkan energi api yang cukup banyak. Tampaknya pelatihan di sini selama 1 hari membutuhkan pengurangan 30 hari energi api. Ziyan mengayunkan kuncir kudanya saat dia memperlihatkan 2 gigi taring sambil berbicara sambil tersenyum. 30 hari, energi api, biaya pelatihan yang begitu besar adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Xiao Yan yang kaya dan percaya diri tanpa sengaja menghembuskan udara dingin dari sela-sela giginya. Jika seseorang menghitung dengan cara ini, tampaknya seseorang hampir membutuhkan 1000 hari energi api untuk berlatih di sini selama 1 bulan? Astaga! Xiao Yan pasti tidak akan bisa berlatih di sini kalau bukan karena dia mengandalkan penjualan pil obat untuk mendapatkan energi api, bahkan jika dia dipukuli sampai mati karena beban pengurangan energi api yang begitu besar. Jumlah energi api ini adalah sesuatu yang kebanyakan siswa biasa tidak akan bisa habiskan dalam 1 tahun penuh. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak memiliki energi api. Saya tidak punya solusi lain jika itu masalahnya. Ziyan buru-buru berbicara saat melihat tingkah Xiao Yan. Dia tidak tahu metode apapun untuk mendapatkan energi api. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan energi api yang dia peroleh dari akademi dalam setiap bulan untuk mempertahankan pelatihannya. Meskipun yang pertama di peringkat kuat mampu memperoleh cukup banyak energi api setiap bulan, itu hanya cukup baginya untuk berlatih di tempat ini. Dia tidak punya metode apapun jika diminta mensponsori orang lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Setelah itu, dia perlahan duduk bersila dan berbicara kepada Ziyan, "Setelah ini, saya akan mulai berlatih. Anda tidak boleh datang dan mengganggu saya selama periode pelatihan ini. Jika Anda ingin mencari saya untuk memperbaiki Danwan, Anda bisa menunggu di samping sampai saya bangun. Anda tidak harus tiba-tiba membangunkan saya dari kondisi latihan saya. Jika tidak, Anda bisa terus makan bahan obat mentah itu di masa depan." Ancaman Xiao yang jelas memiliki efek yang sangat besar pada Ziyan. Karena itu, kepala yang terakhir langsung mengangguk seperti ayam yang memakan biji-bijian. Cara itu sedemikian rupa sehingga dia hampir mengangkat tangannya untuk bersumpah. Xiao Yan rileks dan tersenyum saat melihat aksi Ziyan ini. Dia mengeluarkan Fire Crystal Card dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut memasukkannya ke dalam taki. Setelah itu, tangannya segera mulai perlahan membentuk segel pelatihan sementara matanya tertutup dengan tenang. Ziyan mengoceh dengan mulutnya saat dia melihat Xiao Yan memasuki kondisi latihannya. Dia membuat Xiao Yan menyeringai sebelum berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Setelah itu, dia membalik tangannya dan menutup pintu. Fire Energy yang tidak ada. Pengurangan satu ruang pelatihan bisa disebut harga setinggi langit, tapi harus dikatakan bahwa efeknya memang bisa menandingi harga setinggi langit semacam ini. Ini adalah pemikiran yang muncul di hati Xiao Yan ketika dia melihat sekelompok Heart Flame yang sangat kaya yang muncul di dalam tubuhnya. Heart Flame yang terbentuk saat berlatih di beberapa level teratas bisa disebut thread atau gumpalan. Heart Flame di No ini telah muncul satu ruang pelatihan dalam bentuk klaster demi klaster. Selain itu, panas di dalamnya juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah Heart Flame yang kuat ini, kecepatan Duki sedang disempurnakan begitu cepat bahkan Xiao yang diam-diam tidak bisa berkata-kata. Sekelompok besar Heart Flame yang tak terlihat melingkar dan naik di dekat hatinya. Gelombang demi gelombang Duki yang kuat tak henti-hentinya mengikuti jalur Qi dan beredar. Setelah itu, dituangkan ke dalam, setelah kemunculan Duki ini sekali lagi, itu sudah menjadi garis setebal ibu jari dan tampak sebening kristal, seperti garis kristal berwarna zamrud. Meskipun tingkat peningkatan Duki-nya telah meningkat lebih dari 10 kali di bawah penyempurnaan, Heart Flame yang tak terlihat yang kuat ini, jalur Qi di tubuh Xiao yang sering memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk karena suhu panas. Selain itu, ini adalah hasil setelah tubuh Xiao yang telah mengalami penguatan oleh Core Quenching Body Milk. Jika itu adalah tubuhnya sebelum diperkuat, mengingat kekuatan Xiao yang saat ini, Heart Flame yang ganas kemungkinan akan menyebabkan bagian dalam tubuhnya berguling-guling dengan cara yang luar biasa saat itu muncul. Meskipun Xiao Yan sangat tidak sehat karena perasaan sakit yang menusuk, itu tidak menundanya sedikit pun. Pikiran-pikirannya masih mendorong Duki untuk berulang kali melonjak dari bulu babi Do kristal yang memiliki 7 duri panjang. Saat ini, bulu babi Do kristal di tubuhnya telah berkurang dari 9 duri panjang awal menjadi 7 duri. Setelah menjadi akrab dengan kelas Do Ling selama periode waktu ini, Xiao Yan sedikit memahami beberapa rahasianya. Tampaknya setiap kali kekuatannya maju sekali, duri energi panjang akan menyusut kembali ke bulu babi Do kristal. Menurut tebakan ini, kemungkinan Xiao Yan akan benar-benar dapat mencapai kelas Do Wang ketika dia telah menyerap semua dari 7 duri energi yang tersisa ke Do kristal bulu babi itu. Xiao Yan merasa sangat tercengang dengan metode pengukuran khusus kelas Do Ling ini. Ini menyebabkan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Tidak diragukan lagi, ini jauh lebih jelas daripada perasaan samar-samar dari kelas Dadoshi. Dengan bantuan Heart Flame yang liar dan kejam dari No. Satu ruang pelatihan, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa duri energi panjang ketujuh di dalam bulu babi Do kristal secara bertahap menjadi lebih pendek dengan kecepatan yang sangat lambat. Saat itu benar-benar menyusut menjadi kristal Do,
itu akan menunjukkan bahwa Xiao Yan telah mencapai tingkat bintang Douling. Tidak ada waktu saat seseorang berlatih. Ini terutama dalam kasus seperti ketika seseorang dapat dengan jelas merasakan Dou Qi di tubuh seseorang menjadi lebih kuat dan lebih murni dari hari ke hari. Seseorang tidak akan memiliki sedikit pun perasaan waktu yang mengalir di dunia luar. 5 hari penuh telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki No. 1 ruang pelatihan. Ziyan datang sekali selama 5 hari. Dia menunggu lama saat dia melihat kondisi pelatihan Xiao Yan. Sampai akhirnya, dia tidak berani membangunkan Xiao Yan dengan paksa. Dia benar-benar takut Xiao Yan akan berhenti memurnikan Danwan untuknya dalam kemarahannya. Dalam hal ini, sepertinya dia harus kembali ke kehidupan yang menyedihkan dengan memakan bahan obat mentah. Manfaat yang dimiliki 5 hari ini terhadap Xiao Yan secara alami adalah sesuatu yang akan diketahui bahkan tanpa mengatakannya. Tidak hanya auranya menjadi semakin padat, tetapi Dou Qi di tubuhnya juga menjadi jauh lebih halus. Duri energi ketujuh pada bulu babi Dou Kristal telah menyusut hampir setengahnya. Dari sini, cukup melihat pencapaian pelatihan Xiao Yan selama 5 hari ini. Jika dia ditempatkan dalam situasi normal, kemungkinan Xiao Yan tidak akan memiliki efek seperti itu bahkan jika dia berlatih selama sebulan penuh. Xiao Yan akhirnya menarik diri dari kondisi latihannya setelah berlatih hingga hari ke-7. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Ziyan yang sudah setengah hari menunggu di tempat ini. Dia mulai tersenyum agak malu ketika melihat sikap tidak bahagia gadis kecil itu sebelum buru-buru menerima ramuan obat dari tangannya. Dia segera membantunya memurnikan Danwan. Saat itulah ekspresi Ziyan menjadi sedikit lebih baik. 7 hari pelatihan sudah cukup untuk mengejar hampir sebulan pelatihan. Banjir yang kuat seperti gelombang Dou Qi yang bergelombang di dalam tubuhnya menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan kekuatan. Ini tidak. 1 ruang pelatihan memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ruang pelatihan biasa. Xiao Yan selesai memurnikan Danwan Ziyan sebelum makan beberapa hal sederhana. Dia bangkit dan sedikit menggerakkan tulangnya, tetapi tidak ada niat untuk keluar dari kamar. Dia beristirahat dengan cara ini selama lebih dari 1 jam sebelum dia sekali lagi kembali ke platform batu, duduk bersila dan berlatih di bawah mata Ziyan, yang tampaknya merupakan tatapan yang digunakan saat melihat orang gila. Kamu gila. Siapa yang berlatih dengan cara ini? Ziyan bergumam sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa keluar dari ruang pelatihan sekali lagi. Rencana Xiao Yan ketika memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar adalah melakukan retret sampai awal peringkat kuat. Dia terdesak waktu dan tentu saja tidak berani mengabaikan pelatihannya. Jika semuanya normal, dia akan bisa berlatih sampai waktu yang dia inginkan. Namun, saat retret pelatihan Xiao Yan mencapai hari ke-15, kejadian tak terduga khusus muncul di menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, yang tenang. Suasana tenang di No. 1 ruang pelatihan. Xiao Yan duduk bersila di tengah. Benang kabut merah pucat tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan saat mereka mengikuti napasnya. Akhirnya, mereka berubah menjadi energi kaya yang mengalir dalam jalur Qi-nya. Bang! Suara yang agak rendah dan teredam tiba-tiba terdengar di dalam ruang pelatihan. Mengikuti pancaran suara yang teredam, nampaknya seluruh ruang pelatihan bergetar dengan lembut. Dengan cepat mengikuti ini, energi yang awalnya tenang di dalam ruang pelatihan tiba-tiba berguling dengan kuat seperti air mendidih. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk terus mempertahankan kondisi pelatihannya mengingat aktivitas ini. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat wajahnya melihat aktivitas di dalam ruang pelatihan dengan sikap terkejut. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia mengeluarkan teriakan kaget tanpa sadar, mengapa energi di bagian dalam menara menjadi jauh lebih liar dan keras. Semua siswa di dalam menara. Tinggalkan menara penyulingan Ki Langit yang berkobar,
dalam 10 menit berikutnya. Suara orang tua tiba-tiba bergema di seluruh bagian dalam menara sementara Xiao Yan terkejut. Akhirnya, itu berada di samping telinga semua orang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sesuatu telah terjadi di dalam menara, sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Xiao Yan saat ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.